Assalamualaikum pemirsa, selamat jumpa dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi unik dan menarik tentang dunia Islam yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mempelajari alam semesta dan melestarikannya. Karena dari alam semesta lah kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang tidak sedikit. Banyak hewan yang mampu membangun sarangnya sedemikian rupa, sehingga kini manusia mencontohnya untuk dijadikan model bangunan arsitektur yang kokoh nan indah. Dan berikut fakta beberapa binatang kecil yang sanggup membuat sarang maha dahsyat dan kisahnya di dalam Al-Quran. Lebah menjadi binatang pertama yang akan kita bahas keistimewaannya. Lebah memiliki sarang berbentuk heksagonal, dibuat secara berulang sehingga tersusun komposisi yang menarik dengan proporsi yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 hingga 69. Yang menonjol dari sarang lebah adalah keindahan seni bangunannya. Meski tampak rapuh dari luar, namun sarang yang indah ini kokoh dan berfungsi baik. Menurut ahli matematika, cara terbaik membangun gudang penyimpanan dengan kapasitas terbesar dan menggunakan bahan bangunan sesedikit mungkin adalah dengan membuat dinding berbentuk heksagonal, seperti yang ada pada sarang lebah. Jika lebah membangun kantung-kantung penyimpanan dengan menggunakan bentuk lain, maka akan banyak celah kosong di antara kantung satu dengan lainnya, sehingga akan lebih sedikit madu yang tersimpan di dalamnya. Yang menarik lagi dari sarang lebah adalah proses pembangunannya. Ratusan lebah menyusun sarangnya dari 3 atau lebih titik awal yang berbeda. Mereka terus menyusun bangunan tersebut hingga bertemu di tengah-tengah. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada tempat di mana mereka bertemu. Subhanallah, perhitungan yang sungguh sempurna. Keajaiban struktur sarang lebah ini mampu menginspirasi manusia. Salah satunya diterapkan pada Sinosteel International Plaza. Gedung ini terletak di Tianjin, kota terbesar ketiga di Cina daratan. Gedung setinggi lebih dari 300 meter ini disebut-sebut sebagai sarang lebah raksasa buatan manusia. Fakta berikutnya adalah keistimewaan sarang laba-laba. Pemirsa, ingatkah Anda akan cerita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus laba-laba kecil untuk hinggap di mulut gua Sur dan membuat jaring yang sempurna menutupi mulut gua? Dengan cekatan laba-laba mendesain sarangnya sehingga seperti sarang laba-laba yang sudah lama dibuat dan bisa mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengejar Nabi Muhammad SAW. Jaring laba-laba terkenal kuat, elastis, dan ringan. Jarang laba-laba merupakan satu kesatuan sistem struktur yang masing-masing bagiannya saling mempengaruhi. Jaring laba-laba terdiri dari serangkaian benang-benang bingkai penahan beban, benang-benang spiral penangkap, dan benang-benang pengikat yang menyatukan semuanya. Ilmuwan Jelinski dari Cornell University, Ithaca, New York, menyatakan jaring laba-laba tahan air dan memiliki kekuatan 5 kali lebih besar daripada seutas kabel baja dengan ukuran yang sama. Jaring laba-laba juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat menahan regangan sampai 4 kali panjang awalnya. Salah satu pelajaran bagi dunia arsitektur yang diperoleh dari sarang laba-laba adalah penerapan struktur kabel dalam bangunan-bangunan berbentang lebar. Selain itu, teknik covering sarang laba-laba juga digunakan untuk menutupi bangunan-bangunan dengan area tertutup yang luas. Penerapan metode layaknya sarang laba-laba diterapkan pada Bandara Udara Jeddah dan Stadion Olimpiade Munich. Pemirsa Mozaik Islam, keajaiban berikutnya datang dari sarang semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi."
Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Meski tak terlihat dan bahkan seringkali kita injak tanpa kita sadari, sarang semut ternyata memiliki pengaturan ruang yang baik. Ruang yang memerlukan energi matahari, walaupun berada di bawah tanah, memperoleh sinar matahari dengan sudut seoptimal mungkin. Sarang semut juga memiliki mekanisme pengaturan panas dengan sistem ventilasi. Dan penataan ruang yang sedemikian apik juga menjadi bukti dari keajaiban makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ruang-ruang di dalam sarang semut yang membutuhkan akses yang cepat dan terhubung dibangun berdekatan. Gudang-gudang penyimpanan bahan makanan mudah dicapai dan terhindar dari kelembaban yang tinggi. Sebagai pusatnya terdapat ruang yang cukup luas, berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pengikat ruangan yang lain. Dan tahukah Anda, jika semut juga membagi sarangnya menjadi beberapa zona khusus, seperti sistem pada sebuah rumah sakit, ruang-ruang pengeraman dan perawatan larva, serta ruang tempat ratu semut bertelur, terletak di area khusus dengan jalur yang buntu, sehingga tidak dilalui oleh semut-semut lain yang tidak bertugas di area itu. Dalam proses perancangan rumah sakit, juga terdapat semacam jalur buntu untuk menempatkan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan dan privasi tinggi, seperti contohnya ruang bedah, ruang bersalin, dan ruang ICU. Dengan cara ini diharapkan pengunjung rumah sakit yang tak berkepentingan tidak melewati ruangan tersebut. Pemirsa, tahukah Anda siapa sebenarnya Dracula itu? Kisah Dracula dan kekejamannya melawan pasukan muslim akan hadir sesaat lagi. Terima kasih, Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, apa yang Anda bayangkan jika mendengar tentang Dracula? Pasti dalam benak Anda tergambar jelas sosok mengerikan penghisap darah manusia, dengan wajah putih pucat dan gigi taring yang tajam. Bahkan Dracula dipercaya akan muncul saat bulan purnama. Ya, anggapan sosok Dracula yang mengerikan muncul dan tumbuh dalam benak pikiran kita seiring pengaruh berbagai cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satunya pengaruh berbagai film yang mengangkat tema dan cerita tentang Dracula. Sebut saja film Twilight New Moon dan Eclipse, film bertema Dracula yang sukses di pasaran. Dan tidak sedikit umat muslim yang juga menyukai cerita film Dracula ini. Namun tahukah Anda sebenarnya sosok Dracula bukanlah sebuah cerita mitos belaka? Kisah nyata Dracula memiliki sejarah kelam dalam peradaban keislaman. Kebiadaban dan kekejaman Dracula saat perang salib telah membunuh ratusan ribu umat muslim tak berdosa. Berikut Mozaik Islam akan menguraikan kisah dan sejarah kelam Dracula yang sebenarnya adalah musuh besar umat muslim. Pemirsa Mozaik Islam, nama asli Dracula adalah Vlad Tepes. Dracula dilahirkan ketika terjadi peperangan antara kerajaan Turki Utsmania sebagai wakil Islam dan kerajaan Hungaria sebagai wakil Kristen, sekitar bulan Desember 1431 Masehi di benteng Sighisoara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab dengan gelar Vlad II, yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul karena keanggotaannya dalam Orde Naga. Orde Naga pada awalnya adalah kelompok persaudaraan tempat berkumpulnya para pendeta untuk mengajarkan Taurat. Namun di kemudian hari Orde Naga berubah menjadi semacam benteng pasukan salib untuk melawan Islam yang pada masa itu berada dalam naungan Khalifah Islam Utsmania atau Ottoman yang berpusat di Istanbul, Turki. Dan pemirsa, tahukah Anda bagaimana nama Dracula terbentuk? Nama Dracula diambil dari julukan sang ayah, Vlad Dracul. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga, sedangkan akhiran ulea artinya anak dari. Dari gabungan kedua kata tersebut, Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Draculea, yang berarti anak dari sang naga. Pemirsa, Vlad II adalah seorang gubernur militer di Transilvania yang diangkat oleh Raja Hungaria. Namun setelah ia dilengserkan, Vlad II sakit hati dan kecewa, dan akhirnya memutuskan memihak pada Kesultanan Turki Ottoman. Sebagai jaminan kesetiaannya kepada Turki Ottoman, Vlad II mengirimkan kedua anaknya bernama Dracula dan Randu ke Turki untuk mengabdi pada Turki Ottoman. Kala itu Dracula masih berusia 11 tahun, sedangkan Randu berumur 9 tahun. Selama di Turki, Dracula dan Randu memeluk Islam dan memperdalam ilmu agama di sebuah sekolah madrasah. Tidak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula justru banyak mengingkari ajaran Islam.
Dracula hanya memanfaatkan status muslimnya untuk ikut belajar ilmu kemiliteran pada prajurit Turki yang terkenal handal berperang. Dalam waktu singkat, Dracula mampu menguasai taktik dan seni berperang Turki. Bahkan di usia 17 tahun, Dracula memiliki kemampuan lebih handal dibandingkan para prajurit Turki. Kelebihan yang dimiliki Dracula menarik perhatian Sultan Muhammad II, yang kemudian mengutus Dracula sebagai panglima perang untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hungaria. Berkat bantuan Turki, Dracula berhasil merebut wilayah Wallachia. Kemenangan atas Wallachia membuat Dracula berniat jahat. Ia murtad dan berkhianat terhadap Turki Ottoman. Pada masa pemerintahannya di Wallachia tahun 1456 sampai 1462, dengan sangat sadis Dracula membunuh para prajurit Muslim Turki. Tahun 1456, Dracula dengan kejamnya membakar hidup-hidup 400 pemuda Muslim Turki yang sedang belajar agama dan ilmu pengetahuan di Wallachia. Mereka ditangkap dan dikurung dalam sebuah aula dan kemudian dibakar hidup-hidup. Dan di tahun 1459, Dracula kembali melakukan perbuatan kejinya kepada para petani, fakir miskin, dan para pedagang Muslim di Turki. Sebagian dari mereka disiksa dan dibakar hidup-hidup, dan sebagian lainnya dibunuh dengan tombak. Selain itu, Dracula sengaja meracuni sungai Danube yang dijadikan sumber kehidupan pasukan Muslim Khalifah Utsmaniyah. Hingga selama pemerintahannya, Dracula telah membantai lebih dari 500.000 umat Muslim Turki. Kebejatan dan kebiadaban Dracula semakin menjadi. Tak hanya menyiksa dan membunuh ratusan umat Muslim, para tuan tanah dan rakyat Wallachia Katolik juga menjadi korban kekejamannya. Akhirnya pada tahun 1462 Masehi, Khalifah Utsmaniyah pimpinan Sultan Muhammad II mengirim 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula hidup atau mati. Pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad II dan Randu, adik kandung Dracula, sebagai panglima perang. Pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad II berhasil mengepung benteng Poenari tempat Dracula tinggal dan melumpuhkan pasukan Dracula. Namun Dracula berhasil melarikan diri ke Hungaria dan akhirnya Khalifah Turki Utsmaniyah berhasil menguasai wilayah Wallachia hingga tahun 1475 Masehi. Tahun 1476, Dracula kembali menyerang kekuasaan Turki Utsmaniyah. Namun naas, Dracula harus menerima kekalahan. Dracula tewas dalam pertempuran di Snagov melawan pasukan Turki Ottoman pimpinan Sultan Muhammad II. Kepala Dracula dipenggal, kemudian diarak keliling Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki. Sedangkan badannya dikubur di sebuah biara di wilayah Snagov. Akhirnya kemenangan Sultan Muhammad II mutlak atas wilayah Wallachia dan kota Konstantinopel. Dengan kemenangannya ini Sultan Muhammad II diberi gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda? Jauh sebelum peristiwa Perang Salib dan kemenangan umat Muslim atas Konstantinopel, Rasulullah SAW telah menetapkan sebuah nubuat akan kemenangan umat Muslim atas Konstantinopel. Rasulullah bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, tahukah Anda jika dua kalimat syahadat ternyata memiliki keutamaan luar biasa? Keajaiban kalimat syahadat akan hadir sesaat lagi. Tetap di Mozaik Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Seseorang yang hendak memeluk Islam harus mengucap lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tentunya dua kalimat syahadat tak boleh hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diyakini dan dimantapkan dengan sepenuh hati. Diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu, seorang laki-laki musafir berbaju putih dan berambut hitam datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah bersabda, "Hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan yang pantas kau sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu hendaknya kamu sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan mengerjakan haji jika telah mampu." Hadis riwayat Muslim.
Dua kalimat syahadat tidak hanya sebatas kalimat pembuka untuk masuk Islam. Jauh lebih dalam, syahadat memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Bahkan dengan membaca dan mengamalkannya, akan diperoleh kebaikan dan manfaat besar. Pemirsa, berikut Mozaik Islam menguraikan fakta tentang keajaiban dan keutamaan dari dua kalimat syahadat. Keajaiban yang pertama adalah kalimat syahadat merupakan peneguh keimanan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Kalimat syahadat menjadi kunci utama keimanan seseorang baik ketika hidup di dunia maupun ketika sudah meninggal. Rasulullah bersabda, seorang muslim yang beriman ketika telah meninggal, ia ditanya dalam kubur oleh malaikat Mungkar Nakir. Maka dia akan mengucapkan kalimat syahadat. Hadis riwayat Bukhari. Keajaiban syahadat yang kedua adalah meyakini sepenuh hati kerasulan Muhammad sebagai nabi terakhir utusan Allah. Allah berfirman, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak mengakui kerasulan Muhammad berarti belum sempurna Islam dan imannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi Rasul dan Nabi sesudahku. Hadis riwayat Tirmizi. Keajaiban kalimat syahadat berikutnya adalah seseorang yang mengucapkan syahadat setiap selesai berwudu, maka ia mendapat jaminan surga dari Allah. Rasulullah bersabda, seseorang yang selesai berwudu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka baginya terbuka pintu-pintu surga dan dia dapat memasuki dari pintu manapun. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh luar biasa keutamaan kalimat syahadat hingga Allah memberikan keistimewaan bagi siapapun yang mampu membaca dan mengamalkannya sepenuh hati. Dua kalimat syahadat menjadi kunci untuk membuka 8 pintu surga utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan dan mengamalkan kalimat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya 8 buah kunci untuk membuka 8 surga utama. Dan ia dibebaskan memilih untuk memasuki surga Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Dan pemirsa, masih ada lagi keajaiban dari dua kalimat syahadat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan husnul khotimah bagi seorang muslim yang sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan meninggal dengan husnul khotimah dan dijamin masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kondisi sakaratul maut, hendaknya seseorang dibimbing untuk mengucapkan syahadat, karena ucapan terakhir berupa syahadat itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka dan dosa yang telah diperbuat selama di dunia. Di Pemirsa Mozaik Islam, keajaiban syahadat selanjutnya adalah barang siapa mengamalkan syahadat setiap selesai sholat, layaknya berzikir, maka pahala yang diperolehnya setara dengan pahala orang yang memerdekakan budak. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari atau setiap selesai sholat sebanyak 100 kali, maka pahala yang diperoleh setara dengan orang yang memerdekakan setidaknya 10 budak. Selain itu akan dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapuskan 100 keburukan darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalimat syahadat juga merupakan kalimat zikir yang memiliki keutamaan luar biasa jika diamalkan secara ikhlas sepenuh hati. Jadi setiap selesai sholat kita dianjurkan untuk selalu mengamalkannya. Pemirsa Mozaik Islam, dua kalimat syahadat ternyata memiliki keajaiban makna yang begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan pahala yang besar bagi siapa saja yang sanggup mengamalkannya.
Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum. As he promised he would.